saya Febrianti Arianja menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin. Bio artinya hidup, teknos atau teknologi yang berarti penerpa. Bioteknologi memiliki arti ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut IFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup. Dalam bioteknologi pertanian, terdapat berbagai rekayasa genetik tanaman tahan hama yang tidak perlu disemprot dengan pestisida, makanan dengan protein yang lebih tinggi, atau kandungan vitamin dan obat-obatan berkembangan dan tubuh sebagai produk tanaman. Bioteknologi pertanian sudah menjadi bisnis yang sangat besar yang berkembang pesat. Diperkirakan bahwa 7 miliar pasar pada tahun 2008. Yang kedua ada pemanfaatan bioteknologi pada bidang pertanian. Selain pada bidang kedokteran, bioteknologi ini juga memiliki manfaat yang sangat besar pada bidang pertanian. Yang pertama ada kultur jaringan. Tumbuhan kultur jaringan tanaman adalah metode atau teknik dalam mengisolasi bagian tanaman yaitu sel, jaringan, protoplasma dan menumbuhkan pada bagian buatan dalam kondisi aseptik di dalam ruang yang terkontrol, sehingga bagian-bagian dari tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lebih lengkap. Bagian yang ditumbuhkan melalui kultur jaringan dinamakan dengan explant. Explant sendiri digunakan dari jaringan tumbuhan yang masih muda, seperti tunas, daun muda, dan ujung akar. Kultur jaringan memanfaatkan sistem totipotensi sel, yaitu setiap sel membawa informasi genetik yang lengkap, sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Kultur jaringan ini pertama kali dilakukan oleh Frederick C. Stuart, di mana sel-sel akar tanaman wortel dalam satu media buatan. Jadi, dari sel-sel akar itu berhasil tumbuh menjadi tanaman wortel yang lengkap. Dan hasil percobaan ini membuktikan bahwa sel mengandung semua informasi genetik yang lengkap. Selama kultur berlangsung, faktor lingkungan seperti cahaya, temperatur, kelembapan, dan pH diatur dalam kondisi yang paling sesuai untuk pertumbuhan explant. Kultur jaringan juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada polen antarkultur, merupakan suatu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari benang sari atau serbuk sari. Yang kedua ada kloroplas kultur, merupakan teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant kloroplas untuk keperluan memperbaiki sifat dari tanaman dan membuat varietas baru. Yang ketiga ada meristem kultur, merupakan suatu teknik kultur dari jaringan dengan menggunakan explant atau bagian tanaman dari jaringan muda atau meristem. Yang keempat ada protoplas kultur. Protoplas kultur merupakan suatu teknik kultur dengan menggunakan bagian tanaman protoplas atau sel hidup yang dihilangkan dari dinding selnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah somatic cross atau silangan protoplasma, yang merupakan penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian membudidayakannya, sehingga tanaman yang kecil dengan memiliki sifat yang baru. Manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian yang kedua ada hidroponik dan aeroponik. Hidroponik suatu istilah yang digunakan untuk bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhannya. Jadi untuk memperoleh zat makanan atau unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, ke dalam air yang digunakan dilarutkan campuran pupuk organik. Campuran pupuk organik ini dapat diperoleh dari buatan sendiri atau pupuk buatan yang siap pakai. Ada beberapa keuntungan dari cara pakai hidroponik ini. Yang pertama, tumbuhan bebas dari hama penyakit. Yang kedua, produksi tanaman lebih cepat. Yang ketiga, tumbuhan lebih cepat tumbuh. Yang keempat, pemakaian pupuk lebih efisien.
Yang kelima, mudah pengerjaannya. Yang keenam, tidak bergantung pada kondisi alam. Yang terakhir ada tidak membutuhkan lahan yang khusus. Selain hidroponik, saat ini teknik yang sedang dikembangkan adalah teknik aeroponik. Jika hidroponik, media yang digunakannya untuk tumbuh akar dari air dan media lainnya misalnya kerikil atau pasir. Tapi pada aeroponik tidak menggunakan media sama sekali. Jadi akar tanaman diletakkan menggantung dalam suatu wadah dan dijaga kelembapan dari air yang biasanya berasal dari pompa bertekanan sehingga timbul uap air. Zat makanan yang diperoleh melalui larutan nutrien yang disemprotkan di bagian akar tanaman. Sistem aeroponik memiliki kelebihan dibandingkan sistem hidroponik. Pada sistem aeroponik, akar yang menggantung akan lebih banyak menyerap oksigen, sehingga meningkatkan metabolisme dan kecepatan pertumbuhan pada tanaman. Manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian yang ketiga, ada tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Serealia atau tumbuhan rumput-rumputan berbiji merupakan tumbuhan yang menyuplai 50% makanan pokok dari penduduk dunia. Namun, serealia ini tidak memiliki simbion bakteri akar-akarnya untuk memfiksasi nitrogen, sehingga kebutuhan nitrogen atau N2 diperoleh dari penambakan pupuk buatan. Kelebihan pupuk buatan yang diberikan dapat terbilas air dan menyemari air minum yang dikonsumsi manusia di lingkungan sekitarnya. Para ilmuwan menyisipkan gen NIF ini pada tumbuhan serealia, bakteri yang berasosiasi dengan tumbuhan serealia, dan plasmid TI atau tumor inducing dari agrobacterium dan kemudian menginvestasikannya ke tumbuhan yang sesuai dengan bakteri yang telah direkayasa. Yang keempat, teknologi tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disusupi DNA sebagai pembawaan sifat yang diinginkan. DNA tersebut berasal dari tumbuhan yang beda jenis. Untuk menghasilkan tanaman transgenik dibutuhkan teknik rekayasa genetika dan vektor sebagai pembawa gen sifat yang diinginkan. Sebagai vektor digunakanlah DNA yang berasal dari bakteri Agrobacterium tumefaciens atau yang sering dikenal dengan nama TI plasmid atau tumor inducing plasmid. T plasmid memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam sel tumbuhan selama proses infeksi. Tahapan ini memperoleh tanaman transgenik. Tahapannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, T plasmid dikeluarkan dari sel bakteri. Yang kedua, T plasmid dipotong pada sisi yang spesifik dengan menggunakan enzim restriksi. Yang ketiga, DNA yang berasal dari sel tanaman dipotong dengan menggunakan enzim restriksi yang sama agar diperoleh sisi yang spesifik. Kemudian gen tanaman ini membawa sifat yang diinginkan lalu dipisahkan dari DNA. Yang keempat, gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam plasmid sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Lalu selanjutnya yang kelima, plasmid yang telah mengandung gen tersebut dimasukkan ke dalam sel tanaman yang dikultur saat ini. Sel tanaman ini telah memiliki gen tanaman lain. Yang keenam, terjadi regenerasi sel tumbuhan yang akan terus mengalami pembelahan hingga menjadi satu individu tanaman baru. Tanaman baru ini memiliki sifat baru yang diinginkan dan merupakan tanaman transgenik. Teknologi transgenik ini telah dilakukan pada beberapa tanaman pertanian seperti jagung, kapas, tomat, padi, kedelai, dan pepaya. Tanaman transgenik ini tidak perlu disemprot dengan pestisida untuk menyingkirkan hama dan penyakit, sebab dengan sisipan gen tersebut akan menghasilkan senyawa endotoksin, yaitu senyawa racun, sehingga tanaman transgenik ini dapat memberantas hamanya tersendiri karena di dalam tumbuhan ini mengandung senyawa racun. Yang kelima, penggunaan teknologi nuklir. Teknologi nuklir menggunakan unsur-unsur radioaktif yang dapat memancarkan sinar radioaktif, antara lain itu sinar gamma, alfa, dan beta.
Manfaat dari radioaktif ini seperti sinar gamma, contohnya ini berguna untuk pemulihan tanaman, yaitu dengan meradiasi sel atau jaringan sehingga akan terjadi mutasi, yaitu terjadinya perubahan jumlah kromosom atau gen yang terdapat dalam inti sel dengan tujuan agar menghasilkan atau memiliki keturunan dengan bibit unggul. Hasil dari mutasi yang sering dinamakan mutan ini ternyata memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya ini cocok ditanam untuk di persawahan pasang surut yang memiliki kadar garam cukup tinggi. Lalu tahan pada wereng coklat dan hijau dan tahan dari penyakit busuk daun, lalu umurnya lebih pendek. Tapi pada tanaman ini pada musim kemarau waktunya lebih singkat. Dan hasil panennya lebih banyak. Tanaman hasil mutasi ini bersifat poliploidi atau jumlah kromosomnya berkelipatan dari kromosom normal sehingga dapat memberikan hasil yang lebih tinggi, misalnya cepat berbuah dan buahnya lebih besar dan tidak berbiji. Yang ketujuh, bioteknologi dalam pembentukan varietas tanaman unggul baru. Teknik-teknik bioteknologi juga dimanfaatkan untuk membuat jenis tanaman-tanaman unggul yang baru. Hal yang perlu diperhatikan itu untuk mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat, sedangkan luas lahan pertanian cenderung menurun. Tanaman unggul ini diharapkan mempunyai produktivitas yang lebih baik. Selain itu, meningkatkan hasil juga dilakukan upaya perbaikan pada kandungan nutrisi, kelestarian lingkungan, usia panen, dan berbagai nilai tambah yang lain. Sebagai contoh, nilai tambah pada beberapa tanaman unggul dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kandungan nutrisi pada tanaman pisang, cabai, stroberi, dan ubi jalar. Lalu peningkatan rasa, misalnya pada tanaman tomat, cabai, buncis, dan kedelai. Lalu yang C, peningkatan kualitas produk, misalnya pada pisang, cabai, stroberi, dan tingkat kesegaran pada tekstur yang lebih baik. Lalu yang D, mengurangi reaksi alergi, misalnya pada tanaman polong-polongan dengan kandungan protein penyebab alergi yang lebih rendah. Lalu yang E, kandungan bahan berkhasiat obat, misalnya pada tomat dengan kandungan lycopene yang tinggi yang berguna untuk antioksidan untuk mengurangi kanker. Mengurangi kanker, lalu bawang dengan kandungan alisin untuk menurunkan kolesterol, serta pada padi dengan kandungan vitamin A dan zat besi untuk mengatasi anemia dan kebutaan. Lalu yang F, tanaman yang mampu memproduksi vaksin dan obat-obatan untuk mengobati penyakit manusia, misalnya pada tanaman tembakau yang telah direkayasa sehingga dapat menghasilkan vaksin dan penyakit kanker. Dan yang terakhir G, tanaman dengan kandungan nutrisi yang lebih baik untuk pakan ternak. Yang keenam, fusi protoplasma. Fusi protoplasma merupakan suatu proses alamiah yang terdapat dari mulai tanaman tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Fusi protoplasma merupakan gabungan protoplas dengan protoplas lain dari beberapa spesies, kemudian membentuk sel yang dapat tumbuh menjadi tanaman hibrid. Hibridasi somatik melalui fusi protoplasma digunakan untuk menggabungkan sifat lain dua spesies atau genus yang tidak dapat digabungkan secara seksual atau aseksual. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh genom dari spesies yang sama, atau antar spesies dari genus yang sama, atau antar genus dari satu familia yang sama. Tujuan fusi protoplasma adalah untuk mendapatkan suatu hibrida somatik atau hibrida, atau mengatasi kelemahan dari hibrida seksual. Ada kelemahan hibrida seksual, yaitu ada dua, yaitu sulit untuk mendapatkan suatu hibrida antar spesies dan antara genus. Lalu sitoplasma pada perkawinan seksual hanya berasal dari induk betina saja. Fusi protoplasma dapat dimanfaatkan untuk melakukan persilangan antar spesies atau galur tanam yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan persilangan, biasanya karena adanya masalah inkompatibilitas fisik. Fusi protoplasma membuka kemungkinan untuk yang pertama menghasilkan hibrid somatik ampidiploid yang fertil antar spesies yang secara seksual tidak kompatibel. Yang kedua, menghasilkan galur heterozigot dalam satu spesies tanaman yang secara normal hanya dapat diperbanyak dengan cara vegetatif, misalnya pada kentang. Lalu yang ketiga, memindahkan sebagian informasi genetik dari satu spesies ke spesies lainnya dengan memanfaatkan fenomena yang disebut penghilang kromosom atau kromosom elimination. Yang keempat, memindahkan informasi genetik yang akan di sitoplasma dari satu jalur atau spesies ke galur spesies lain.
Yang kelima, fusi protoplasma dapat menghasilkan dua macam kemungkinan produk. Yang keenam, hibrid, jika nukleus dari kedua spesies tersebut betul-betul mengalami fusi atau menyatu. Yang ketujuh, hibrid, hybrid atau sitoplasma hibrid atau heteroplasma. Jika hanya sitoplasma yang mengalami jika sitoplasma yang mengalami fusi, sedangkan informasi genetik dari salah satu induknya yang hilang. Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknik adalah dapat menghasilkan tanaman dengan sifat tertentu dan dapat dilakukan dengan spesies yang berbeda, serta kekurangannya itu teknik ini adalah memerlukan biaya yang sangat mahal serta butuh ketelitian yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustina. Saya akan menjelaskan mengenai contoh pemanfaatan bioteknologi bidang pertanian. Nah, contoh yang pertama yaitu padi transgenik. Teknologi DNA rekombinan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tanaman padi transgenik. Contohnya tanaman padi rojo lele transgenik yang mampu mengekskresikan laktoferin dan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin. Untuk mendapatkan tanaman padi transgenik yang tahan terhadap cuaca dingin, caranya dengan memasukkan gen tahan dingin dari hewan yang hidup di tempat dingin ke dalam kromosom tanaman padi. Contoh yang kedua yaitu tembakau resisten terhadap virus. Teknologi DNA rekombinan juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tanaman tembakau yang tahan terhadap virus TBC. Teknologi tersebut dikembangkan oleh Becchi, seorang ilmuwan dari Universitas Washington, Amerika Serikat, dengan cara plasmid TI digabungkan dengan gen yang tahan terhadap penyakit TMV, kemudian dimasukkan ke dalam kromosom tembakau. Yang ketiga itu contohnya ada bunga anti layu dan buah tahan busuk. Hormon pertumbuhan yang mengakibatkan bunga menjadi layu adalah etilen. Kelayuan pada bunga terjadi akibat adanya gen sensitif pada mahkota bunga. Jika gen tersebut digantikan dengan gen yang kurang sensitif, kelayuan pada bunga dapat ditunda. Nah, hormon etilen ini juga merangsang pematangan buah. Jika aktivitas gen penghasil dapat dihambat melalui rekayasa genetik, maka buah akan tetap segar dan akan tahan lama. Contohnya itu pada tomat flower south yang tahan akan busuk. Contoh selanjutnya yaitu ada kentang Rusens Burbank. Teknik bioteknologi saat ini telah banyak digunakan dalam produksi kentang, baik dalam teknik penyediaan bibit, pemuliaan kentang hingga rekayasa genetik untuk meningkatkan sifat-sifat unggul kentang. Dalam hal penyediaan bibit, saat ini teknik kultur jaringan telah banyak digunakan. Teknik kultur jaringan yang memungkinkan petani mendapatkan bibit dalam jumlah besar yang identik dengan induknya. Contohnya yaitu varietas kentang baru adalah kentang Russet Burbank yang memiliki kandungan pati yang tinggi yang dapat menghasilkan kentang goreng dan keripik kentang dengan kualitas yang lebih baik, karena dapat menyerap lebih sedikit minyak ketika digoreng. Contoh selanjutnya yaitu ada padi golden rice. Padi merupakan tanaman pangan utama di dunia. Dengan demikian, padi menjadi prioritas utama dalam bioteknologi. Selain padi, tanaman pangan yang telah mendapat sentuhan bioteknologi adalah kentang. Nah, penerapan bioteknologi pada tanaman padi sebenarnya telah lama dilakukan. Salah satu produknya adalah padi jenis golden rice yang dikembangkan pada tahun 2001. Nama golden rice diberikan karena butiran yang dihasilkan berwarna kuning menyerupai emas karena mengandung karotenoid rekayasa genetik yang merupakan metode yang digunakan untuk produksi golden rice. Hal ini disebabkan karena tidak adanya plasma nutfah padi yang mampu untuk mensintesis karotenoid. Selanjutnya itu ada pembuatan pupuk organik. Pupuk organik dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme. Keunggulan teknik tersebut yaitu penggunaan agen biologi untuk mengurangi penggunaan asam organik sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan biaya produksi. Contohnya yaitu pupuk superfosfat yang dapat dibuat melalui teknologi BioSP menggunakan mikroorganisme pelarut fosfat. Nah, contoh yang terakhir yaitu tanaman kapas anti serangga.
Tanaman kapas transgenik anti serangga diperoleh dengan memasukkan gen delta endotoksik Bacillus thuringiensis ke dalam tanaman kapas melalui teknik DNA rekombinan. Selanjutnya, tanaman tersebut akan memproduksi protein delta endotoksin. Protein ini akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh lambung serangga. Reaksi ini mengubah enzim tersebut menjadi racun. Dengan demikian, serangga yang makan tanaman tersebut akan mengalami keracunan kemudian mati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Yang terakhir yaitu adalah dampak penggunaan bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, yang pertama itu adalah dampak positif. Yang pertama itu adalah tanaman hasil rekayasa genetika yang tahan lama terhadap serangga, itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan karena tidak membutuhkan insektisida yang banyak. Nah, yang kedua itu bisa mengurangi pencemaran limbah seperti penggunaan Thiobacillus yang berguna untuk memisahkan logam dari bijinya. Yang ketiga yaitu ada memajukan ketahanan pangan suatu bangsa dengan memproduksi bibit-bibit unggulan. Nah, untuk dampak yang terakhir adalah dapat membuat bibit dalam waktu yang relatif singkat. Dampak negatifnya yang pertama itu adalah toksisitas pada lahan pangan, yaitu adalah kedelai transgenik merupakan penyebab reaksi alergi yang serius. Selain itu pernah menjadi kontaminan toksik dari bakteri transgenik yang digunakan untuk menghasilkan makanan suplemen triptofan. Memunculkan bahan kimia baru yang berpotensi ini menimbulkan pengaruh toksisitas pada bahan pangan, terjadi introduksi alergen atau toksin baru, dan bahaya genetik yang semula tidak pernah dijumpai pada hasil pertanian. Yang kedua itu adalah mengganggu keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Jadi serbuk sari jagung di alam bebas dapat bersilangan alami dengan gulma-gulma liar, sehingga menghasilkan gulma unggul yang sulit dibasmi. Yang ketiga yaitu adalah menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan tubuh manusia kekurangan imunitas, yaitu adalah reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh manusia baik berupa alergi ataupun penyakit ditimbulkan oleh masuknya gen asing yang masuk dalam tubuh. Bioteknologi dengan insergi gen asing ke gen inang, pasti terjadi interaksi antara gen inang produk pertanian dengan gen asing tersebut. Contohnya adalah kapas transgenik yang terdapat gen dapat berpindah ke bakteri penyebab kencing nanah. Yang terakhir yang keempat yaitu adalah potensi erosi plasma nuftah, yaitu pengembangan tanaman transgenik dengan efek pestisida dapat mengancam keberadaan plasma nuftah tanaman serta mengalami ancaman erosi. Nah, yang terakhir yaitu adalah resisten pestisida. Pestisida ini akan menjadi resisten atau kebal terhadap lakuan tanaman transgenik tomat dalam jangka waktu panjang. Hal ini menyebabkan pergeseran gen yang membuat mematikan organisme lain. Contohnya yaitu adalah transgenik tomat yang awal mulanya hanya untuk membunuh serangga, tapi pada akhirnya untuk 10 tahun kemudian itu bisa berdampak mematikan pada cacing tanah penyubur bagi media tanam.